Keindahan laut bisa memiliki banyak arti, tergantung pada perspektif seseorang. Bagi sebagian orang, keindahan laut bisa berarti keheningan dan ketenangan yang ditemukan dalam ombak yang bergerak perlahan dan suara alam yang menenangkan. Bagi yang lain, itu bisa berarti kehidupan bawah laut yang berwarna-warni dan penuh misteri, atau matahari terbenam yang memantulkan cahayanya di permukaan air. Laut juga sering dianggap sebagai simbol kebebasan dan petualangan, karena luasnya yang tak terhingga dan misteri yang belum terungkap. Jadi, keindahan laut bisa juga berarti rasa penasaran dan keinginan untuk menjelajahi yang tidak diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan semoga teman-teman semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda menjadi kaya, jaya, berkah, mulia dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, dan ini adalah video yang kedua berjudul Landasan Magnet Rezeki. Apakah Anda percaya ada keajaiban? Ya, ini pertanyaan yang sama yang saya sampaikan di ujung video yang pertama. Ya, kemudian ini juga yang ingin saya tanyakan kepada Anda semua. Apakah Anda percaya dengan keajaiban? Apakah ada keajaibannya? Ya, apa sih keajaiban itu? Keajaiban itu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan, yang bagus, yang sempurna, yang tiba-tiba datang pada kehidupan kita tanpa perhitungan, tanpa logika, tanpa penjelasan matematis gitu. Kemudian tiba-tiba dia datang pada kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Anda percaya nggak kalau ada keajaiban pada kehidupan Anda? Karena magnet rezeki adalah sebuah ilmu yang berada di ranah keajaiban. Jika Anda percaya, maka Anda akan dapatkan keajaibannya. Dan sebaliknya, ada satu pernyataan yang bagus sekali dari ilmuwan yang luar biasa terkenal, Albert Einstein. Beliau mengatakan bahwa ada dua pola hidup. Yang pertama adalah menganggap bahwa tidak ada keajaiban dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah menganggap bahwa seluruh kehidupan adalah keajaiban. Dan Anda adalah benar. Saya pribadi memilih untuk percaya bahwa seluruh hidup adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Anda menonton YouTube ini adalah keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk Anda. Ya, kita ada di tempat ini sekarang adalah sebagai sebuah keajaiban dari Allah. Nah, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah, untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Ada banyak sekali kisah-kisah ajaib yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Daud membengkokkan besi, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu tahan dari api. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan tanah liat menjadi burung. Nabi Muhammad SAW mengucurkan air susu dari jari jemarinya. Bahkan beliau bisa membelah bulan. Bagi sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah kisah dongeng. Tapi bagi kita Muslim, kita mempercayai dan mengimani bahwa keajaiban itu memang terjadi kepada para nabi dan rasul. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa kisah itu diceritakan kepada kita? Mungkin Anda menjawab untuk menambah keimanan, menambah keyakinan, menjadi bukti bahwa beliau adalah benar-benar nabi dan rasul, ya, menjadi bukti kenabian bahwa memang nabi itu ajaib. So, setelah itu what next? Apa setelah itu? Apakah hanya sekedar untuk menjadi bukti? Apakah sekedar untuk menambah keimanan? Ya, apa setelah itu? Ya. Nah, benar sekali. Ya. Ilmu atau kisah-kisah keajaiban yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tujuannya adalah untuk dipraktekkan. Sekali lagi, kisah ajaib yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran, tujuannya satu. Untuk apa? Untuk dipraktekkan. Untuk Anda semua yang menonton YouTube ini, ya,
tujuannya juga sama ya, untuk dipraktekkan ya. Makanya saya sering berkelakar kepada peserta seminar, training dan camp yang saya adakan ya. Kalau Anda memang percaya, langsung praktek ya. Keluar dari ruangan ini belah lautan, bisa? Nggak bisa ya. Nah itu dia, dari awal kan tadi saya katakan bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya ya memang nggak ada keajaiban. Sebenarnya kitab suci ini sama dengan buku resep Ibu ya. Untuk apa buku resep? Ya. Apakah buku resep ini hanya untuk dibaca, dilihat, ya, kemudian dipajang gitu ya untuk menjadi gaya-gayaan, atau buku resep satu tujuannya? Tujuan buku resep diciptakan adalah untuk dipraktekkan, ya, benar sekali, untuk dipraktekkan. So, ya, untuk apa kisah-kisah keajaiban di dalam Al-Quran? Untuk dipraktekkan. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, karena kita kan bukan nabi, kayaknya kita nggak mungkin dia punya keajaiban gitu kan. Apakah iya kita punya keajaiban? Kita kan bukan nabi. Oke lah kalau begitu, saya akan ceritakan beberapa kisah yang menjadi landasan dari ilmu magnet rezeki ini ya. Karena ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang ajaib. Anda hanya duduk diam, rezeki datang sendiri, itu kan ajaib ya. Anda berpikir aja, ya Allah saya pengen keliling dunia, insya Allah bisa pergi keliling dunia dengan cara magnet rezeki. Ya Allah saya pengen pergi umrah, nggak perlu pakai uang, nggak perlu pakai ya apapun, Anda bisa berangkat gitu ya. Anda ingin apa? Anda ingin tanah, mobil, ya rumah, bisa pakai ilmu magnet rezeki ini, hanya duduk diam rezeki datang sendiri. Sebagaimana kisahnya Siti Maryam.